Bab 121, Canggung di pagi hari. Su Feng bermimpi buruk, ia melihat dirinya digoda dan dipaksa oleh iblis wanita. Ia terbangun tiba-tiba, mata terbuka lebar, terengah-engah. Huhu. Su Feng bernapas dalam, lalu merasakan tekanan akrab di tubuhnya, menunduk ia melihat gadis itu berbaring di atasnya. Ia menghela napas tak berdaya, pantas aku bermimpi buruk. Ngo? Yun Han terganggu oleh gerakannya, mata setengah terpejam, suara masih mengantuk. Setelah beberapa saat ia benar-benar terbangun, wajah memerah, cepat berguling menjauh, hanya memperlihatkan punggungnya. Saat itu Yun Han hanya merasa malu, tetapi juga agak terbiasa. Bagaimanapun, setiap pagi ia memeluk Su Feng, sudah menjadi kebiasaan. Punggungmu masih gatal? Mata Su Feng menunjukkan senyum. Yun Han menenggelamkan wajah di kantong tidur, suara rendah, tidak gatal. Meski terbiasa, ia tidak bisa menatapnya langsung. Biar aku periksa apakah kulitmu masih merah karena alergi. Su Feng menarik kerahnya untuk melihat, tak disangka kecelakaan terjadi. Ah! Tali pakaian dalamnya longgar, memperlihatkan punggung halusnya. Su Feng membeku, berkedip bingung. Bibirnya bergetar, suara serak, itu, Yun Han, aku tidak sengaja. Aku tahu. Suaranya bergetar, wajah merah, tangan menyilang di dada. Saat itu terasa seperti mimpi, bagaimana bisa terjadi? Uhuk-uhuk. Su Feng berdeham, matanya menelusuri punggungnya, tidak menemukan ruam alergi. Ia segera berdiri, tidak ada ruam, semua sudah sembuh. Tahu. Yun Han menjawab serak. Huhu. Ia menghela napas, melihat tangannya, bergumam kesal, biasanya kau tidak nakal, hari ini iya. Sekarang kita berdua canggung. Untuk mengalihkan pikiran, ia membawa ember kayu, mengeluarkan kulit pisang untuk dijemur di batu. Malam ini ia bisa mencoba memisahkan serat, mungkin menenun kain. Lalu ia menyalakan tungku, mengambil kendi yang dibiarkan semalaman untuk diperiksa. Semua sempurna. Di alam liar, tembikar hanya perlu tidak bocor, bentuknya tidak penting. Bakar tungku lagi, sore ini akan siap. Ia menghitung tanah liat tersisa, 1 tungku cukup. Setelah membawa tembikar kembali ke gubuk, ia melihat Yun Han dengan pakaian siap dicuci. Ya, bisa dipakai. Su Feng berkata tenang. Itu bagus. Ia tersipu, keluar membawa pakaian. Setengah jam kemudian, tungku tertutup. Lain kali harus membuat ulang tungku. Ia melihat retakan, tahu tak tahan panas lagi. Ia berbalik, melihatnya menyiapkan sarapan, mengambil kapak lalu masuk hutan menebang kayu, memanfaatkan sebelum panas. Ia ingin kayu untuk pagar. Setengah jam kemudian, suara jernih terdengar, Su Feng, sarapan. Datang? Ia menjawab, menarik kayu kembali. Dalam beberapa menit ia menumpuknya di dekat semak berduri. Sudah banyak kayu dan duri terkumpul, siap untuk pagar. Beberapa perjalanan lagi cukup. Ia menghitung. Masuk gubuk, ia melihat meja sudah siap, bahkan ada ikan panggang. Kenapa begitu mewah hari ini? Ia bertanya. Hehe, kita akan menjelajah, lebih baik makan kenyang agar bisa membawa lebih banyak makanan. Ia menjawab ceria. Kalau begitu kau harus makan lebih banyak. Ia tersenyum. Setelah sarapan, mereka mulai bersiap. Su Feng, selain air apa lagi yang dibawa? Yun Han bertanya, sudah menyiapkan 4 tabung bambu air dan tali. Tidak perlu, cukup bawa air lebih banyak. Ia menggeleng. Ia membawa sebagian besar alat, kapak, sekop, tali, dan busur berharganya. Di tempat persembunyian ia mengambil busur bambu dan anak panah yang diasapi, lalu memasang tali busur. Ayo, manfaatkan matahari terbit, kita jalan lebih jauh. Ia membawa perlengkapan. Baiklah. Yun Han juga membawa, memegang tas tali. Keduanya berangkat ke hutan bersama saat fajar menyingsing. Bab 122, selamat bergabung dengan kami. Cepat, bersiaplah untuk berburu. Xiao Lei mendesak. Dia melirik saudaranya yang berbaring malas di atas rumput,
tiba-tiba menyesali tim ini, saudaranya terlalu malas. Zhao Lei berpikir, andai istriku ada di sini, setelah 1 tahun aku bisa membawa anak kembali. Hahaha. Baiklah. Zhao Lei yang masih mengantuk membuka mata dengan samar, tubuhnya lemah karena makan terlalu sedikit. Matahari sudah terbit, jika kita tidak berangkat sekarang, panas akan semakin parah. Kata Zhao Lei dengan tenang. Aku tahu, jangan mendesak. Jawab Zhao Lei dengan kesal, kurang tidur, tubuh lemah, masih harus mendengar omelan di telinga, membuatnya gelisah. Jika dia hanya berbaring, makan lalu tidur, mungkin bisa tetap dalam keadaan konsumsi rendah, tapi itu hanya membuatnya semakin lemah. Zhao Lei mengerutkan kening, menatap matahari, menahan diri, kalau tidak mereka akan bertengkar dan berburu akan mustahil. Lebih dari setengah jam kemudian. Tunggu, ada jejak di sini. Bisik Zhao Lei. Jejak apa? Tanya Zhao Lei dengan kaget. Manusia. Nada Zhao Lei sangat serius. Apa? Manusia? Zhao Lei terkejut, lalu cepat bertanya, apakah mungkin penantang lain? Sangat mungkin, jejak ini tidak jauh berbeda dengan kita. Seharusnya milik 2 pria. Analisis Zhao Lei. Dari ukuran jejak, mudah mengetahui jenis kelamin, dan kaki pria biasanya lebih besar. Sejak kapan ada penantang lain di sekitar perkemahan kita? Wajah Zhao Lei menggelap. Terlalu banyak penantang akan cepat menghabiskan sumber daya, dan makanan di hutan pinus ini sudah terbatas, 2 orang lagi akan mengurangi hasil. Mari kita ikuti dan lihat. Zhao Lei berdiri dan berkata serius, kita harus tahu siapa mereka. Baiklah. Zhao Lei mengangguk. Mereka mengikuti jejak, semakin jauh ekspresi mereka semakin buruk, pohon ditebang, membentuk jalan, jelas ada yang menetap di dekat sini. Jika mereka tinggal di sini, apa yang harus kita lakukan? Tanya Zhao Lei. Pertama lihat orang macam apa mereka, lalu putuskan. Jawab Zhao Lei. Zhao Lei memiringkan kepala untuk mendengar, segera mengenali suara itu, lalu berbisik, itu suara menebang kayu, mereka sedang menebang pohon. Hati-hati, jika ada yang tidak beres, kita lari. Peringat Zhao Lei. Mengerti? Zhao Lei mengangguk. Mereka merayap menuju arah suara. Beberapa menit kemudian, Zhao Lei dan Zhao Lei melihat 2 pria bertelanjang dada, sekitar 30 tahun, sedang membangun tempat berlindung. Sepertinya mereka ingin menetap di sini. Zhao Lei mengangguk. Lebih banyak pesaing membuat keduanya tegang, masing-masing ingin menang. Sekarang bagaimana? Apakah kita harus menyapa? Tanya Zhao Lei. Cepat atau lambat kedua kelompok akan bertemu, lebih baik muncul dulu untuk menunjukkan dominasi. Baik. Zhao Lei mengangguk. Kalau begitu ayo. Zhao Lei berdiri tanpa bersembunyi. Suara ranting patah membuat 2 pria itu waspada. Halo. Kata Zhao Lei lebih dulu, berdiri tegak, mencoba menunjukkan wibawa. Kedua pria itu tertegun, lalu salah satunya tersenyum gembira. Akhirnya kita melihat orang lain. Zhao Lei dan Zhao Lei terkejut. Mengapa mereka begitu senang? Keempatnya duduk dan memperkenalkan diri. Aku Chen Zi 11, seorang penggemar bertahan hidup di alam liar. Ujar yang lebih muda. Chen Zi 11, 28 tahun, anak orang kaya, juga penggemar olahraga ekstrim. Dengan rambut pendek dan senyum hangat, dia memperkenalkan, ini Hei Neng, mantan prajurit pasukan khusus. Halo. Kata Hei Neng dengan tenang. Dengan tubuh kekar, Hei Neng memancarkan tekanan, terutama ketika saudara mendengar dia mantan militer, mereka semakin tegang. Apakah kalian mendarat di area ini? Tanya Chen Zi 11. Ya. Zhao Lei mengangguk, lalu bertanya, bagaimana dengan kalian? Aku melihat kalian membangun tempat berlindung, apakah pindah dari tempat lain? Ya, tempat kami sebelumnya ada air payau, terlalu berbahaya. Chen Zi 11 menghela napas dan berkata tak berdaya. Jadi kami harus pergi, tidak disangka bertemu kalian, ini benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa? Tidak juga. Mari. Bekerja sama. Tiba-tiba usul Chen Zi 11.
Apa? Xiaolei dan Xiaolai melotot. Ide apa ini? Kalian bisa mempertimbangkannya. Senyum Chenzi 11. Kami? Xiaolai mulai menolak tetapi dihentikan saudaranya. Kami akan memikirkannya. Kata cepat Xiaolei, menyikut punggung saudaranya. Bagus, kami selalu menyambut kalian untuk bergabung. Senyum Chenzi 11. Terima kasih, kami pergi dulu. Xiaolei mengangguk dan berdiri. Bab 123, kunci bertahan di musim dingin. Sop Hong dan Fan Han berjalan ke dalam hutan lebih dari setengah jam. Baru beberapa hari tidak datang, sulur sudah tumbuh. Fan Han melihat sekeliling pohon rotan. Kalau setengah bulan tidak datang, jalan ini akan hilang. Sop Hong menebas sulur dengan parang. Ah, di sana ada stroberi liar. Mata tajam Fan Han melihat titik merah di semak. Ayo petik, hati-hati durinya. Sop Hong menebas ranting dan memetik beberapa. Stroberi liar asam manis, cabangnya penuh kai tajam, juga disebut plum hutan. Di panti asuhan, permen langka, jadi buah liar berharga. Ayo petik lebih banyak, bisa dimakan di jalan. Sop Hong mengeluarkan 2 keranjang bambu kecil dan memberi satu pada gadis itu. Fan Han menenunnya, seukuran telapak tangan, tinggi 1 desimeter. Untung semalam aku buat 2 lagi. Dia tersenyum dan menerima. Menenun mudah, hanya butuh ranting dan 15 menit, kalau tidak karena gatal di punggung, dia akan buat lebih banyak. Agak asam. Sop Hong mencicipi 2-3 lalu berhenti. Rasanya familiar. Fan Han makan terus, seperti anak kecil rakus. Dia memutar mata dan bergumam, Fan Han, kamu mau kenyang di sini? Ah! Tangannya berhenti, malu. Dia berbalik, cepat-cepat memasukkan lagi ke mulut sebelum sisanya ke keranjang. Rasa asam dan sepat bikin ketagihan. Cepat ke sini, banyak lagi. Dia memanggil. Datang. Dia membuka jalan dan tertegun melihat puluhan rumpun. Keranjang kita tidak cukup. Dia mengeluh. Maka makan lebih banyak. Dia menggoda. Aku serius. Dia membalas. Pakai tabung bambu. Dia ambil 2 dan memberikannya. Mereka membawa tabung untuk buah lembut. Mari buat pasta stroberi liar. Dia usul. Kita tidak punya gula. Dia ingatkan. Bisa pakai garam, jadi asin, dimakan dengan ikan panggang, pasti enak, juga bisa dengan sayur. Dia menjilat bibir mengingat panti asuhan. Terserah kamu. Dia tersenyum. Kita punya kendi tanah untuk menyimpan. Dia senang. Dengan tujuan itu, dia memetik lebih cepat dan makan lebih sedikit. Segera 2 keranjang dan 6 tabung penuh, hampir habis. Tidak bisa makan lagi. Dia cemberut. Cukup, ayo pergi. Dia mengusap gigi ngilu. Dia mengangguk. Buah itu cukup untuk dibuat pasta tahan lama. Panen berikutnya tahun depan. Dia melihat cabang kering. Kalau begitu tahun depan kita datang lagi. Dia menjawab ceria. Dia tertawa dan menggeleng. Tadi malam dia khawatir bulan depan, sekarang dia pikir tahun depan. Di jalan dia mengumpulkan sedikit herba, tapi bahan makanan tetap kurang. Baik. Dia setuju. Memikirkan makanan kering, dia bertanya, Sop Hong, kapan kita ke pantai? Rumput laut hampir habis? 2 hari lagi. Dia jawab, juga ingin lihat apakah bisa menangkap ikan besar. Aku mau mengeringkan makanan laut, untuk sup, pasti enak dan bergizi. Dia cepat-cepat berkata. Untuk bertahan di musim dingin, mereka butuh makanan laut kering dan sayur. Dia ingat makan tiram mentah, rasanya sia-sia, lebih baik keringkan lalu masak dengan herba, cukup untuk 2 bulan. Itulah kunci mereka bertahan di musim dingin. Bab 124, pergi berburu. Bertahan 3 bulan adalah kunci. Memikirkan menyimpan cukup daging untuk lebih dari 90 hari terasa tidak nyata bagi gadis itu. Berapa banyak daging yang dibutuhkan untuk bertahan 90 hari? Baik, 2 hari lagi kita pergi ke pantai.
Espong mengangguk setuju. Menyimpan lebih banyak makanan laut dan buah kering membuatnya senang. Siapa yang menolak terlalu banyak makanan? Selain itu, pantai belum dijelajahi sepenuhnya. Mungkin mereka bisa menemukan lebih banyak makanan di sana. Ya? Van Han mengangguk bahagia. Matanya yang cerah menatap punggung Espong. Seberkas kelembutan muncul di tatapannya. Hal yang paling dia sukai darinya adalah dia mau mendengar sarannya. Meski tidak selalu menerimanya, itu sudah membuat orang merasa nyaman. Tidak seperti beberapa orang yang sama sekali tidak mau mendengar, buru-buru membantah hanya untuk terlihat lebih unggul. Espong, mengapa kau tidak membantahku? Tanyanya tiba-tiba. Mengapa harus membantah? Dia tersenyum terkejut. Tentang pergi ke pantai, mungkin permintaanku bertentangan dengan rencanamu, katanya serius. Dia tahu dia selalu merencanakan lebih dulu, terutama untuk hal yang rumit. Tidak ada konflik, dia menggeleng sambil tersenyum. Sebenarnya dia memang berencana pergi dalam beberapa hari. Bambu cepat habis, tabung bambu benar-benar praktis. Oh, dia mengernyit lalu bertanya cepat. Kalau ada konflik bagaimana? Kita lakukan yang lebih penting dulu, jawabnya ringan. Itu sudah cukup, dia tersenyum cerah, puas dengan jawabannya. Ada masalah? Dia bertanya ragu. Hati-hati, kita hampir sampai di padang kecil, dia mengingatkan tanpa banyak pikir. Baik, jawabnya pelan. Mereka menyusuri jalan lama, sekitar 10 menit kemudian tiba di padang kecil. Bawa pisau kayu untuk berjaga-jaga, dia menyerahkan pisau itu. Lalu kau? Dia menerimanya dengan tangan mungilnya. Aku punya busur, dia memegang busur dengan anak panah siap berburu. Mereka bersembunyi di balik pepohonan, mata menatap padang rumput. Kenapa tidak ada kelinci? Bisiknya. Dia ingat terakhir kali, sekelompok kelinci melompat gembira di padang. Haruskah kita lihat? Tanyanya pelan. Ya, tapi pasang dulu jebakan tali di sini, malam ini mungkin ada hasil. Dia melangkah hati-hati menuju padang, busur di tangan. Dia mengikutinya dengan hati-hati, kedua tangan menggenggam pisau, kadang menoleh waspada. Oh, lubang kelinci baru, katanya melihat beberapa yang baru digali. Seperti sebelumnya, tutup sebagian lubang, biarkan 6 untuk jebakan, dia memerintah. Baik, dia mengangguk, mengambil sekop menutup lubang. Dengan pengalaman, mereka hanya butuh setengah jam untuk selesai. Espong, di mana padang besar? Tanyanya ingin tahu. Ikut aku, katanya, menembakkan panah ke semak untuk berjaga lalu maju. Dia mengambil kembali panah dan berjalan terus. Kau pikir di sana banyak kelinci? Tanyanya dengan tatapan bermimpi. Aku tidak yakin, dia tertawa menggeleng. Beberapa menit kemudian mereka sampai di tepi padang besar, mata terbelalak melihat pemandangan. Itu dia berbisik, menghitung rusa. Ada 17 rusa, besar kecil, tertutup ranting, belum melihat mereka. Apa yang kita lakukan? Bisiknya. Tetap sembunyi, aku coba tembak satu, katanya. Dia bergerak pelan mencari posisi terbaik dekat rusa. Beberapa menit kemudian dia menemukannya, seekor rusa besar sedang merumput hanya 30-40 meter jauhnya. Agak sulit, gumamnya menarik busur, pada jarak itu kekuatan tidak cukup. Dia sedikit mengernyit, mendekat lebih jauh berisiko ketahuan karena rusa lain berjaga. Padang luas hampir tanpa tempat bersembunyi. Syut. Bab 125, Keberuntungan gadis itu. Sebuah panah bambu tiba-tiba melesat dari hutan, namun karena hambatan udara kehilangan tenaga meski memiliki ujung penuntun. Paf! Panah itu meleset dari leher rusa dan menancap di kaki depannya, membuatnya melonjak kaget lalu kabur. Kresak! Kawanan rusa terkejut dan lari panik ke satu arah. Sial, masih agak jauh. Sop Hong melompat turun dari pohon ke padang rumput, menatap tak berdaya kawanan itu kabur. Busur bambu kurang kuat, panah terlalu ringan, sedikit meleset gagal. Meski punya pengalaman, hanya pada jarak tepat bisa tunjukkan teknik. Pada akhirnya busur bambu lemah. Huf. Van Han berlari dengan perlengkapan bambu. Ia terengah-engah, menenangkan, Sop Hong, tidak apa, kita masih punya kesempatan. Sop Hong terkejut lalu tersenyum. Ayo, kita ikuti rusa itu. Ia menerima barang dari tangannya, memanggul di punggung, tanpa sedikit pun frustrasi.
Mengejar rusa yang terluka? Tanya Van Han. Ya, kaki depannya terluka, tidak bisa jauh. Sop Hong mengangguk. Baik. Van Han mengangguk. Ikuti rapat di belakangku, jangan tertinggal. Pesan Sop Hong. Wilayah ini belum dijelajahi, terpisah akan repot. Mengerti? Jawab Van Han. Nak nakal. Sop Hong terkekeh, memutar mata, lalu mengikuti jejak rusa. Ia tahu gadis itu hanya menenangkannya, namun ia tidak keras kepala. Hanya ingin mengejar sebentar, kalau bisa terlacak bagus, kalau tidak ia tidak memaksa. Mereka masuk hutan, mengikuti jejak darah. Beberapa saat, Van Han berseru, Sop Hong, ada darah di sini. Ia menunjuk bercak merah di tanah. Lihat, ke arah ini. Jawab Sop Hong, melihat pepohonan jarang. NK Box. Ah, kenapa di sini tidak ada pohon? Tanya terkejut. Lalu berbisik, jadi begini, pertama kali kulihat nyata. Ayo, darah makin sedikit. Ujar serius, makin sedikit makin sulit diikuti. Baik. Jawab Van Han. Semakin jauh, Sop Hong merasa akrab. Melihat bukit, ia tersenyum, tak sangka sampai sini. Sop Hong, kau pernah ke sini? Tanya kaget. Ya, pernah bilang padamu kutemukan rusa, di bukit itu. Ia menunjuk. Benar, kuduga rusa punya kebiasaan kembali. Di pulau sumber terbatas, padang rumput sedikit, pasti ada padang lain di seberang. Beberapa hari lalu ia lihat rusa, kini lagi, dugaannya makin kuat. Apakah kita lanjut mengejar? Tanya Van Han. Kita ikuti sedikit lagi, kalau tidak, petik jamur. Sop Hong menghela napas. Jika rusa naik bukit, ia takkan kejar. Meski kecil, bukit rapat, menyeberang butuh setengah hari, tak kembali sebelum gelap. Jangan patah semangat, mungkin rusa di depan. Dorong Van Han. Ya, mungkin. Sop Hong setuju. Longsoran batu menakutkan. Ucap Van Han. Hati-hati lewat, jangan terpeleset. Pesan Sop Hong. Longsoran tinggalkan reruntuhan, batang patah berserak. Baik. Jawab Van Han. Tak lama, jejak darah hilang, rusa terluka mungkin bergabung kawanan. Huf, masih lanjut? Tanya terengah. Kita cari jamur di sekitar. Melihat gadis lelah, Sop Hong berkata, sepertinya kita tak beruntung dengan rusa itu, mungkin jadi mangsa binatang lain. Suatu hari kita akan makan. Balas lembut. Mereka berpencar mencari jamur di batang busuk, dan menemukannya banyak. Dalam menit, Sop Hong kumpulkan banyak. Aku datang. Mendengar panggilannya, ia berlari, melihat gadis berdiri terpaku. Saat tiba, ia bertanya, ada apa? Sop Hong, lihat, apa ini? Van Han tersenyum dan bergeser. Di sana, tepat di depan, rusa terluka itu berdiri. Keberuntungan gadis itu benar-benar bersinar. Bab 126, Persediaan Makanan. Ini semula tampak mengecewakan, namun sekejap berubah jadi kejutan. Sop Hong, lihat ke sana, banyak jamur kuping kayu bukan? Senyum berkilau di mata Van Han ketika tangannya menunjuk batang kayu busuk di depan. Itu pohon mati raksasa, batangnya besar terbagi 3 cabang, 2 sudah patah, tertutup jamur. Kau memang bintang keberuntunganku. Sop Hong tersenyum. Ia menatap rusa di tanah masih meronta, kaki depannya terkena panah bambu yang sudah lepas. Aku hanya lihat sebentar, tak sengaja temukan rusa ini. Van Han berkacak pinggang, wajahnya penuh semangat. Aku urus rusa, kau petik jamur. Kata Sop Hong. Biar aku saja. Jawabnya gembira, lalu berlari memetik. Di batang itu tumbuh banyak, setelah dipetik beratnya 3-4 kati, lauk yang enak. Sop Hong berjongkok, ikat kaki belakang rusa lalu lihat luka depan. Hentikan darah dulu, jangan mati sekarang. Ia ikatkan tali. Ia ingin rusa tetap hidup, sebab di cuaca ini bangkai cepat busuk dengan parasit. Hidup lebih baik,
memotong di hutan juga berbahaya, bisa undang predator. Lebih penting, hati dan hati tidak bisa disimpan, harus dimakan segera. Sekitar 40 kati. Ia perkirakan. Dari 40, buang tulang dan isi perut tersisa lebih 20, cukup sebulan bila hemat. Mari cepat pulang. Ia ikat kuat pada rangka bambu lalu pikul. Ia melangkah ke arah gadis, bertanya, bagaimana, sudah selesai? Hampir. Jawabnya cepat, masih memetik. Ia bantu petik yang besar, hanya jamur ayam kurang. Ia rencana cari nanti. 3 menit semua selesai. Ayo pulang. Ia betulkan pikulan. Kita angkat rusa bersama. Gadis mengernyit. Tak perlu, tidak berat. Ia geleng, memikul sendiri. Mereka tinggalkan bukit, seberangi parit, menuju padang rumput. Semula ia ingin lihat pisang, tapi ada rusa jadi ganti rencana. Sop Hong, lihat, ada kelinci. Ia berseru. Sudah kabur. Ia tersenyum pahit, langkah mereka terbuka. Sayang sekali. Ia manyun. Ia tak peduli sedikit daging, asal tiap hari ada. Ayo kita lihat padang kecil. Ia usul. Ia tebak kelinci ada di sana. Baik. Ia ikut. Beberapa menit kemudian, mereka temukan 2 kelinci terjerat tali. Sop Hong, kita dapat kelinci. Ia bersorak. Sepertinya hari ini hari mujur. Ia tersenyum. Ia cepat lepas jerat, harus tetap hidup. Sekarang kita punya 4 kelinci. Ia berikan bambu padanya, membayangkan banyak anak. Baik, mari pulang. Ia ikat dan masukkan ke bambu. Ia pikul, 2 kelinci berat 10 kati. Minum lebih banyak, jangan bawa air. Ia ambil tabung, minum banyak, meringankan beban. Rangka bambu praktis, tapi bahu sakit. Panen itu sukacita juga lelah. Lebih 1 jam berkeringat, mereka kembali ke perkemahan. Akhirnya pulang. Ia tersenyum, wajah lelah jadi berseri. Cepat, taruh barang. Ia berkata. Baik. Ia panjangkan nada. Ia masuk gubuk, bantu dulu, lalu turunkan rusa, periksa leher, masih hidup. Masukkan kelinci ke kandang bambu. Ia segera lakukan. Ia tambahkan rumput liar, lalu jongkok melihat, kini cadangan makanan ada 4 kelinci. Bab 127, Gelombang Rasa Aman. Dia membayangkan dalam beberapa bulan ke depan akan ada kawanan kelinci untuk dimakan. Seharusnya bisa. Sop Hong duduk di kursi kayu beristirahat, memegang mangkuk keramik berisi air. Lalu kapan akan ada kelinci kecil? Van Han bertanya dengan alis berkerut. Itu aku juga tidak tahu. Sop Hong menyerahkan mangkuk, berkata tenang. Untuk memelihara kelinci hingga beranak, jerami harus disiapkan dengan baik. Kalau tidak saat musim dingin tidak ada makanan, maka hanya bisa dimasukkan ke panci. HMPH. Van Han menerima mangkuk, memutar mata dan berkata, aku akan memotong rumput untuk disimpan. Dia bermimpi bisa memelihara puluhan kelinci, cukup daging untuk bertahan beberapa bulan. Sop Hong melihat pikirannya, tapi tidak menghancurkannya, hanya berharap dia tidak makan terlalu cepat. Dia berdiri bersiap membuat pagar kecil, untuk mencegah binatang buas malam datang. Sop Hong, tidak mengurus rusa? Van Han bertanya ragu. Jika rusa diurus sehari, bau darah pasti menyebar, menarik pemangsa malam. Terutama daging asin akan sangat menggoda, maka pagar duri harus dibuat. Cukup buat pagar kecil mengelilingi tempat tinggal. Sop Hong berkata pelan. Sebelumnya dia berencana membuat pagar besar, tapi sekarang hanya bisa melingkupi tempat tinggal, lalu perlahan membangun lebih. Van Han segera berdiri. Aku juga akan membantu. Tidak perlu, ini tidak sulit. Kamu urus dulu buah liar, kalau tidak akan busuk. Sop Hong menggeleng. Benar sempat? Mata indahnya berkilau cemas. Tenang saja, kayu dan duri sudah ada, pasti selesai. Sop Hong melambaikan tangan, melangkah keluar.
Dia ingin mendirikan tiang di sekitar tempat tinggal dan gubuk, lalu pasang kayu silang, lalu tutupi dengan duri jadi pagar sederhana. Keluar gubuk, dia buka tungku, lalu ambil sekop menggali sekitar. Dia ingin menyelesaikan pagar sebelum senja, menyisakan waktu untuk rusa. Krek-krek. Batu terangkat saat sekop menggali, kecepatan berlipat. Gadis itu membawa baskom penuh buah liar untuk dicuci, lalu dikeringkan jadi selai. Dia bilas di saluran bambu, membuang yang hancur. Setelah dicuci, dia hamparkan buah di tikar bambu panjang, yang dianyamnya tadi malam. Sayuran liar dan jamur juga harus diurus. Van Han meregangkan punggung sakit, menaruh jamur untuk dijemur, memilah sayuran, sebagian untuk makan malam, sebagian disimpan. Setelah selesai sudah lebih dari 1 jam, pinggangnya pegal karena jongkok. Keluar gubuk, dia melihat Sop Hong menata duri, lalu kembali menuang air. Sop Hong menerima mangkuk, minum, dan berkata, "Bawa keramik dari tungku." "Baik, mau air lagi?" Van Han lembut bertanya. "Tidak usah." Sop Hong menggeleng, mengembalikan mangkuk, dan lanjut menata duri. Dengan bingkai kayu, duri rapat menutup tempat tinggal, binatang buas tidak bisa masuk. Waktu berlalu, matahari condong barat, pagar selesai. Ini luar biasa. Van Han tersenyum cerah memuji, melihat pagar memberi rasa aman penuh. Hanya kurang pintu. Sop Hong mengusap keringat, puas. Dia berencana kumpulkan duri lagi beberapa hari, untuk pagar besar dan tempat baru. Sementara pagar ini bisa dipakai kayu dan kelinci. Sop Hong, dengan pagar ini kita tidak perlu jaga api malam. Van Han berkata gembira. Dia menemukan 4 kayu, menyusunnya jadi persegi panjang, lalu menutup dengan cabang duri, jadi pintu. Untuk cegah hewan masuk celah, dia taruh batu di sekitar. Van Han duduk di batu, mengurai serat kulit pisang, dilunakkan air abu. Dia melihat Sop Hong mengangkat rusa keluar, membawa pisau kayu dan panci besi. "Sop Hong, masih perlu apa?" Dia cepat bertanya. "Cukup." Van Han membawa kulit pisang ke gubuk, berencana mengurusnya malam, sekarang rusa paling penting. Dia ambil kendi keramik dan garam, berlari ke Sop Hong. "Rusa ini sudah mati?" "Segera, jantungnya masih berdetak beberapa kali." Sop Hong berkata, mengangkat rusa lelah. Dia hanya pernah dengar tentang tanduk rusa sebagai tonik, sekarang melihat pertama kali. Harus diurus agar bisa dimakan, kalau tidak sebabkan sakit. Sop Hong berbisik. "Aku belum pernah cicipi daging rusa, penasaran." "Rasanya." Van Han berkata pelan. "Malam ini akan tahu." Sop Hong tersenyum. Bab 128, Loli Garang. Setelah menunggu seharian, akhirnya saatnya membunuh rusa. Pertama kali melihat orang membunuh rusa dalam bertahan hidup, Loli pasti punya pesta. "Aku belum pernah makan daging rusa, enak atau tidak?" "Kalau kau memelihara rusa, bisa coba sekali." Seekor rusa biasa harganya 4 atau 5 ribu, keluargaku pernah memelihara satu sebagai hewan peliharaan. Wah, sekarang satu hidangan mereka berdua lebih baik dari banyak hari sebelumnya. Su Feng tidak berpikir seperti orang di internet, dia mengangkat rusa ke parit lalu menatap gadis itu. "Bagaimana?" Yun Han berkedip bertanya. "Kau takut?" Su Feng memegang kapak kecil dan bertanya pelan. "Takut? Kenapa harus takut?" Yun Han memiringkan kepala heran. Su Feng tertegun, lalu ingat gadis di depannya sudah berani menyembelih ayam dan bebek saat berusia 12-13. "Ada apa? Apakah gadis itu benar tidak takut?" "Tidak, dia agak takut. Tapi dia pernah menyembelih ayam bebek, daya tahannya jauh lebih kuat, tidak seperti gadis kecil yang menjerit melihat darah." "Tidak ada." Su Feng menggeleng, mengangkat kapak kecil dan bersiap mengakhiri penderitaan rusa. "Tunggu, jangan buang darahnya." Yun Han mengambil kendi tanah liat dan meletakkannya di leher rusa. Di negeri pedagang tak ada bagian hewan dibuang. Bagi gadis hemat darah rusa tak boleh disia-siakan. Tidak akan terbuang. Su Feng menahan kendi lalu menebas kuat, mengakhiri pergumulan. Dia hanya melakukan ini agar darah tersimpan. Kalau tidak,
takkan melakukannya di sini. Leher rusa terbelah, kakinya bergetar lalu terdiam, darah merah mengalir ke dalam kendi. Su Feng, darah rusa ini dimasak bagaimana? Yun Han bertanya. Dia belum pernah melihat darah rusa dipakai, kini bingung. Mungkin seperti memasak darah ayam. Apakah akan enak? Yun Han mengernyit. Coba saja, kalau tak enak berhenti. Su Feng mengangkat bahu. Benar, aku akan ambil sayuran liar untuk memberi rasa. Yun Han membawa kendi sebelum darah membeku. Su Feng menunduk, merobek perut rusa dan memasukkan organ ke dalam kendi, hati dan paru diambil, usus ditinggal untuk nanti. Sudah? Su Feng bertanya. Ya, tinggal tunggu darah mengental. Yun Han menyimpan kendi. Dia memasukkan tangan pucat ke kendi berisi jeroan, mulai membersihkan. Su Feng, usus ini dipakai juga? Yun Han bertanya sambil mencuci. Kau kokinya, buatlah sesuai yang terbaik. Su Feng tersenyum. Bagaimana kalau dibuat sosis? Yun Han tersenyum lembut. Bagus, di alam liar makan sosis itu sempurna. Su Feng mengangguk. Tapi hanya ada garam, rasanya kurang. Yun Han manyun. Gadis pandai, tapi tanpa bumbu rasanya terbatas. Tidak apa, aku tidak pilih-pilih. Su Feng tersenyum ringan. Tambahkan lebih banyak garam, kalau tidak sulit disimpan. Su Feng mengingatkan. Sosis asin bukan masalah, potong beberapa lalu rebus dengan sayuran jadi sup. Yun Han mengeluarkan hati lalu bertanya, apakah kita makan hati ini sekarang? Ya, sulit disimpan, makan dulu. Su Feng mengangguk. Baik, malam ini makan darah dan jeroan, mungkin hotpot. Mata Yun Han berbinar. Su Feng tertegun, lalu tertawa, hotpot juga boleh. Ide hotpot cepat terwujud, dan bukan daging biasa. Untung ada air lemon dan daun mint, kalau tidak sulit. Yun Han bergumam. Hari ini kita juga menemukan jahe liar, ditumbuk jadi pasta akan enak. Su Feng berkata lembut. Benar, pasta jahe bisa jadi saus celup hotpot. Yun Han menjawab. Bumbu tidak usah buru-buru, nanti kita temukan lagi. Su Feng berkata tenang. Obrolan hangat mereka, tapi bagi orang lain adegan ini mengejutkan. Mengapa Su Feng dan Yun Han tampak berbeda? Mereka tidak takut darah atau jeroan? Aku tidak berani lihat, terlalu kejam. Ah, para munafik lagi. Ini baru bertahan hidup, bukan roman. Mereka mengejek orang lain, tapi makan lebih enak dari siapapun. Aku suka loli garang begini, tidak seperti gadis lemah yang bahkan ayam pun tak berani sembelih. Di desa menyembelih babi kambing itu biasa, kalau tidak, apa yang ada di meja? Bab 129, Malam yang tidak aman. Uhuk-uhuk. Hamin batu pelan, matanya menjauh dari layar, organ berdarah itu sebaiknya jangan dilihat lama, kalau tidak malam ini tidak bisa makan. Fuong Lam menonton serius, mendengar batuk lalu menoleh dan bertanya, kenapa? Tenggorokan sakit? Tidak, tidak ada. Mata Hamin berkedut. Ia melihat Ngotin Nguyet, gadis itu menutupi mata dengan tangan, tetapi celahnya terlalu lebar. Ngotin Nguyet memiringkan kepala, ragu bertanya, Guru Ha, ada apa? Kau tidak takut organ berdarah itu? Tanya Hamin penasaran. Tidak, aku sering menonton film horor. Ngotin Nguyet tertawa, menurunkan tangannya. Mulut Hamin berkedut, jika tidak takut kenapa tangannya gemetar? Ia ingat kata di internet, orang yang suka horor adalah yang takut tapi tetap ingin lihat. Di mana Enam Din? Tanya Hamin. Aku membunuh 11 kambing. Jawab T. Enam Din tenang. Hamin terdiam. Jadi dari 4 orang, hanya dia yang bereaksi normal? Bahkan ingin membuat sosis, benar ide bagus. Bukan? Mendengar itu, Hamin heran. Tin Nguyet, kau bisa masak? Bisa. Ngotin Nguyet cepat mengangguk. Aku tidak pernah dengar kau bisa masak. Kata Hamin heran, apakah penemuan baru? Aku hanya tahu masakan sederhana, seperti Buddha melompati dinding, bebek panggang, nasi putih.
Ngotin Nguyet berkedip dan berbisik, nenekku yang ajarkan. PFF. Fuong Lam menyemburkan teh, wajah aneh. Sejak kapan Buddha melompati dinding jadi sederhana? T6 Din menatap wajah halusnya, gadis ini hanya bicara gelap? Guru Fuong, kalau punya rusa, bagaimana kau perlakukan? Hamin cepat ganti topik, apakah buat sosis seperti sopong? Tidak, terlalu rumit bagi mereka. Fuong Lam menggeleng, wajah rumit, suara serak, aku tidak berpikir banyak, hanya panggang daging, mungkin ambil hati rusa. Kenapa begitu? Tanya Hamin heran. Utamanya takut binatang buas menyerang, isi perut berbau kuat dibuang, tidak ada waktu. Kata Fuong Lam pahit. Waktu alasan utama, bertahan hidup sendirian tidak bisa lakukan banyak, menjaga daging segar saja sulit. Oh begitu. Hamin mengangguk. Menurutku Guru Fuong butuh seorang juru masak. Ngotin Nguyet membuka tangan. Fuong Lam memutar mata. Ah, Sop Hong bahkan kepala rusa tidak dibuang? Tanya Hamin heran. Ia menatap kepala rusa, berpikir buang atau masak. Kenapa? Fan Han melihatnya bengong, bertanya, ada masalah? Kepala rusa ini masih mau? Tanya Sop Hong. Tentu, kenapa tidak? Fan Han menatap kepala rusa, masih banyak daging, direbus lama tidak masalah. Kau tidak takut? Tanya Sop Hong heran, dia sendiri tidak takut, hanya khawatir gadis itu tidak terima. Takut apa? Kepala ayam, kelinci sudah pernah, apa bedanya? Jawab Fan Han heran. Mulut Sop Hong berkedut, tak tahu membantah, alasan berani itu membuatnya diam. Bagi gadis itu, penting bagaimana makan habis, bukan hal lain. Daging ini harus diasinkan, saat diasap rasanya lebih enak. Fan Han mengambil garam, menggosok pada daging. Duk-duk. Sop Hong mencuci tangan dan kapak, air membawa darah, suara lalat terdengar, bau darah tertutup. Ia berkata, bawa ini, aku urus kulit rusa. Kulit harus diregangkan di kayu, kalau tidak bulu menyusut, buang hangat. Baik. Fan Han patuh membawa kendi. Sop Hong dengan 3 kayu buat rangka segitiga, ikat kulit. Ia melihat sekitar, tidak ada tempat aman, luar tidak baik, binatang buas akan merobek, karena masih ada lemak. Gantung di pagar berduri bagus. Ia pilih itu. Fan Han, cepat mandi. Panggil Sop Hong. Malam ini tidak aman, harus mandi awal, hindari keluar. Baik. Fan Han terkejut, meletakkan sendok, berdiri ambil baju. Sop Hong melihat 2 kendi kecil air tersisa, memutuskan mengisi penuh untuk malam. Kini mereka punya 3 kendi kecil, 1 untuk mandi, 2 untuk simpan air. Bab 130, menggoda gadis riang. Ho-ho. Espong menghela napas lega, 2 kendi air kecil sudah penuh hingga meluap. Tong kayu juga penuh, disiapkan untuk cuci tangan malam ini, karena masih banyak daging belum diolah dan pasti tangan berbau darah. Espong, giliranmu mandi. Fan Han melangkah, menyerahkan sekop militer. Ia menatap 2 kuali air, menggigit bibir. Awalnya ia berniat memakai kendi keramik, namun saat waktunya mandi, Espong sudah mengisinya. Baiklah. Ia menerima sekop, menatap wajah halus sang gadis, bercahaya dalam api seperti bunga teratai mekar. Fan Han menatap balik dengan ragu. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Ia tersenyum dan menggeleng, lalu menaruh batu di atas sekop di atas api. Bakar kepala rusa dulu, lalu buat sup. Ia berkata, serahkan padaku. Ia tersenyum lembut. Ia melihatnya meninggalkan gubuk, mendengar gerbang duri menutup, luar tenggelam dalam gelap. Gadis itu mendongak menatap langit berbintang lewat celah sempit, seperti katak dalam sumur menatap bintang. Saat itu hatinya lega, tak perlu lagi takut binatang buas, duri menjaga mereka aman. Lalala. Ia bersenandung riang, mulai menyiapkan makan malam. Malam ini mungkin tidak makan kepala rusa, tapi ia tetap memanggang daging agar tidak busuk. Ia menambahkan sayur liar pahit, jahe hutan dan irisan lemon kering ke panci untuk menghilangkan bau. Dengan bambu ia masukkan potongan venison berdarah, membiarkannya mendidih lalu tenang.
Tanpa talenan kayu memang merepotkan. Ia hendak mengolah hati rusa namun tak ada tempat memotong. Lalu gerbang duri terbuka dengan suara kayu dan batu. Ia melihat gadis berdiri bengong dan bertanya, "Ada apa?" Tidak ada talenan. Ia manyun. Ia melirik sekeliling, tak menemukan alat, hanya batu lonjong untuk merebus air. Gantung kaki rusa untuk diasap, aku akan buat talenan. Ia tersenyum. Irisan tipis lebih cepat matang, potongan besar butuh setengah hari. Baik. Ia mengangguk, menatap ikan tergantung di atas api, lebih dari 10. Ia cepat bertanya, "Espong, bagaimana dengan ikan ini?" "Jangan dibuang, kita harus hemat." Ia menggeleng, karena ikan ditambah daging rusa cukup sebulan. "Baik, kita hemat." Ia mengangkat bahu, berpikir bila sudah ada persediaan 3 atau 4 bulan, tak perlu sehemat ini. Kalau tidak, makanan akan busuk. Ia mengambil kapak dan mulai memahat kayu, menyiapkan talenan. Dengan itu, mereka tak perlu mematahkan sayur dengan tangan atau menahan ikan untuk dipotong. Alat mereka bertambah sedikit demi sedikit, segera hampir semua bisa dibuat sendiri. Kita harus siapkan sayur liar dengan seafood kering. Ia mengikat daging dan berkata, dengan begitu kita bisa bertahan musim dingin. Kau koki, lakukan sesuai rencanamu. Ia menjawab. Tok tok tok. Kaldu sudah jadi. Ia menjilat bibir, mengambil kendi kosong, memasukkan kepala rusa panggang, menambahkan jahe, lemon dan rempah, menuang air lalu menaruhnya di api. Hampir bisa dimakan. Ia menurunkan panci besi, membiarkan kendi di atas api. Tinggal hati belum dipotong, makan malam siap. Siapkan mangkuk dan saus celup. Ia mengingatkan. Makan hotpot tanpa saus tak ada jiwa, bahkan di alam harus ada ritual. Oh ya, hampir lupa. Ia menjulurkan lidah, mengambil 2 mangkuk bambu dan mencampur jus lemon, mint dan pasta jahe, menciptakan saus pedas untuk menutupi bau rusa. Talenan selesai. Ia memutar pergelangan tangannya menunjukkan. Wah, mirip talenan bundar di dapur hotel. Ia berseru gembira, langsung menyukainya. Cuci sebentar lalu bisa dipakai. Ia tersenyum. Biar aku cuci. Ia buru-buru berkata. Bab 131, Makan malam yang melimpah. Dia menoleh mendesak, cepat datang, siapkan untuk menggosok panci. Datang. Sop Hong meletakkan cabang tanduk, berencana menanganinya nanti. Dia duduk di kursi kayu, menatap piring penuh hati rusa, berpikir bahwa di kota dia tidak akan makan sebanyak itu. Tapi di alam liar, hati adalah sumber mineral langka, sesuatu yang jarang dimakan orang biasa. Dia juga duduk di kursi, memegang sumpit, tidak perlu menunggu, aku baru saja pulang. Aku akan mencicipi darah rusa. Sop Hong mengambil sepotong dari panci besi, mencelupkan saus dan memasukkannya ke mulut. Rasa jahe hutan memenuhi lidahnya, diikuti kelembutan pahit. Bagaimana rasanya? Tanya Van Han dengan mata lebar cemas. Begitu banyak darah rusa, jika tidak bisa dimakan akan jadi siksaan dan pemborosan. TSK. Sop Hong menelan dan mengacungkan jempol. Kalau begitu makan lebih banyak. Van Han tersenyum, cepat menambahkannya. Kamu juga makan. Sop Hong menambahkan daging jantung rusa ke panci, kaldu tetap mendidih di atas arang. Aku tambah sayuran liar. Van Han menjatuhkan, merebus sebentar lalu mengangkat. Jangan hanya makan sayuran, makan lebih banyak daging. Sop Hong mengisi mangkuknya dengan daging rusa. Aku bisa mengambil sendiri. Van Han tersenyum. Penonton hanya bisa iri. Jangan bicara lagi, aku ingin makan hotpot sekarang. Kalau bertahan hidup di hutan begini, aku juga mau, setiap hari tanpa pesta. Sangat kenyang. Van Han menepuk perutnya, pertama kali di alam liar makan sampai penuh. Darah dan hati habis, hanya tersisa sedikit kaldu. Dia menatapnya menyesal, sisa semangkuk sup, sayang tidak bisa dimakan. Lupakan, tidak ada daging di dalam. Sop Hong memutar mata, mengambil golok dan pot tanah berisi daging rusa, siap memotong membuat sosis. Aku akan mencuci ini. Van Han mengumpulkan mangkuk.
besok di sungai, buang sisa di sini akan busuk dan bau. Sop Hong menghentikannya. Gubuk tidak ada saluran, sisa di dalam akan bau busuk. Benar, hampir lupa. Van Han berhenti. Dia melihat air di tong kayu dan ingin mencuci. Sekarang kembali ke meja melihat dia memotong daging. Sop Hong, bagaimana nanti menuang daging ke usus? Tanyanya penasaran. Gunakan tabung bambu, tuang perlahan. Jawabnya, sudah dipikirkan. Sepertinya bisa. Dia mengangguk. Saatnya memotong daging terakhir. Dia potong kecil lalu cincang halus dengan golok. Taburi garam. Dia berkata sambil menabur. Bang bang bang. Golok memukul papan kayu, bergema. Setelah 20 menit, daging cincang dan garam cukup. Sekarang bisa mengisi usus. Katanya, mengukir tabung bambu dicuci. Daging mengalir melalui bambu ke usus, sosis terbentuk. Van Han mengikat potongan, menusuk dengan bambu kecil untuk mengeluarkan udara. Gantung di tempat tersembunyi antara gubuk dan pohon. Sop Hong tersenyum. Ya, bisa. Van Han bersinar, menggantung untuk dikeringkan. Kemudian dia menangani benda terakhir, tanduk berharga. Dia mengikis bersih, merebus untuk menghilangkan bulu. Setelah menit panjang, bersih, lalu jemur untuk awet. Sop Hong, selesai dengan panci. Dia membawa guci. Ya, mau merebus air? Dia mengangkat tanduk, mengikatnya. Aku ingin membuat sirup buah liar. Dia menggeleng, mencuci panci dan menuangkan buah. Jika tidak segera diproses, buah akan membusuk. Sirup tidak sulit, hanya butuh kesabaran yang dia punya. Sementara itu, Sop Hong mengumpulkan serat kulit pisang, berencana memintanya menenun pakaian. Bab 132, merampas makanan. Hari ini kedua saudara itu beruntung, mereka menangkap seekor piton lebih dari 1 meter. Punya daging untuk dimakan sudah bagus. Zhao Lei merobek daging ular, mengunyah pelan, tidak berani makan terlalu cepat. Makan pelan memperpanjang rasa ingin, makan cepat mengakhirinya seketika dan mengingatkan pada kadal asap. Ia teringat pada Chen Zizi hari ini, membuat makan malam terasa hambar. Zhao Lei mengunyah daging ular, melihat wajah linglung adiknya dan bertanya, kenapa? Daging ular tidak bisa dimakan? Apa maksudmu? Zhao Lei berhenti merobek, mengernyit. Kerjasama? Chen Zizi bilang kerjasama. Zhao Lei menjawab pelan. Aku tidak tahu, menurutmu? Zhao Lei kaget lalu menggeleng. Kupikir bisa dicoba sekali. Mata Zhao Lei berbinar, berkata serius, sulit sekali hanya kita berdua, dengan 2 orang lagi akan berbeda. Ia tidak punya jalan lain, tidak berani pergi jauh, makanan sedikit, hanya tersisa kerjasama. Ia sombong, tidak mau mengakui orang lain lebih baik. Zhao Lei, pikirkan situasi kita. Zhao Lei marah. Situasi apa? Bukankah kita baru dapat piton? Masih baik. Zhao Lei membalas. Ia tidak percaya Chen Zizi dan pasangannya, bahkan ada rasa permusuhan, mengira mereka datang merebut wilayah. Bukan? Zhao Lei melotot, tidak paham kenapa kakaknya merasa baik. Kau pikir mereka sungguh mau kerja sama? Zhao Lei bertanya datar. Apa maksudmu? Zhao Lei mengernyit. Dalam kerjasama, siapa memimpin? Zhao Lei angkat 1 jari. Jangan lupa, juara hanya 1. Zhao Lei ingin muntah darah, berkata marah, hanya kalau bertahan sampai akhir kita bisa bicara, sekarang tidak bisa. Tangkap ular ini tidak menutup tenaga hilang. Sehari habis, cuma 1 ular, tenaga sudah habis. Zhao Lei terdiam, tiba-tiba daging ular hambar, terpukul. Zhao Lei mendesak, kalau kerjasama dengan Chen Zizi, itu terobosan, lebih banyak kesempatan dapat makanan, bertahan lama, mungkin masuk 3 besar. Kata-katanya menggugah Zhao Lei, ia ragu, kau sungguh mau kerjasama? Ya, dengan 2 lagi kita bisa tangkap mangsa besar. Zhao Lei tegas. Nada Zhao Lei melembut, pertama hubungi, kalau tidak cocok, berhenti. Boleh. Zhao Lei mengangguk.
Di sisi lain, Chen Zizi dan beruang hitam menghangatkan diri, makan biji palem. Tempat tinggal belum jadi, hanya duduk di api. Akan, pasti akan. Chen Zizi mengunyah tenang, bertahan setahun di alam liar tidak mudah, tim menaikkan peluang. Ia sudah amati Zhao Lei dan Zhao Lui, tahu kondisi mereka kurang baik. Tapi makanan habis cepat. Beruang hitam berbeda pandang, pikir mereka bisa bertahan. Tidak, bukan hitung begitu. Konsumsi besar. Beruang hitam membantah. Benar, tak bisa diubah. Chen Zizi buka tangan, tenang, tapi lebih banyak orang membuat kerja lebih mudah daripada hanya 2. Lebih banyak orang berarti konsumsi tapi juga pencarian, fakta tak terbantahkan. Harus timbang. Kau pemimpin, kau putuskan. Beruang hitam tak debat lagi, ia hanya pengawal. Dalam hati Chen Zizi, bertahan setahun, aku harus jadi juara, gunakan orang lain pun tak apa. Mereka tak mudah tunduk. Beruang hitam mengingatkan. Tidak, manfaat belum cukup, bila cukup mereka akan berubah. Chen Zizi goyangkan jarinya, tersenyum, kita hanya perlu lewat awal, lalu cari sekutu. Beruang hitam paham, ini untuk singkirkan lawan dan amankan 3 besar. Banyak yang berpikir sama, tanpa keunggulan awal sulit. Chen Zizi tersenyum. Langkah selanjutnya tentukan menang kalah, mungkin merampas makanan. Hadiah besar hanya 1. Aku tahu harus apa. Beruang hitam mengangguk. Tak tahu lawan seperti apa. Chen Zizi memandang langit malam, ia suka tantangan tak pasti, lebih seru dari olahraga ekstrim. Asal makanan cukup, tak ada yang ditakuti. Beruang hitam berat suara. Benar. Chen Zizi terus mengunyah biji palem. Bab 133, binatang di depan pintu. Setelah lebih dari setengah jam, akhirnya mereka mengeluarkan saus beri. Banyak sekali. Kata Espong terkejut, dia kira hanya setengah panci. Mulai sekarang daging panggang bisa dimakan dengan saus beri. Kata Van Han tersenyum lembut, dia mengambil kendi tanah liat untuk menyimpannya. Jika tidak kenyang, dia pasti ingin memanggang daging untuk mencoba. Kau bisa masak sedikit daging rusa sekarang. Bisik Espong. Gadis itu sering ngidam, sulit menahan. Baiklah. Dia mengisi kendi, menutupnya dan meletakkannya di meja, diberi tanda tanggal 1 bulan 57, jadi akan mudah nanti. Lalu dia duduk di samping, mengambil serat, mulai memelintir jadi benang halus. Tidurlah dulu. Dia menatap wajah lembutnya, jelas lelah. Mereka sibuk seharian, hanya saat makan malam beristirahat. Aku akan selesaikan ini lalu tidur, besok akan siapkan baju kain untukmu. Dia menggeleng, tangannya cepat memintal. Cuaca makin dingin, tidak panas seperti saat baru tiba. Tak perlu buru-buru, kita punya waktu. Katanya lembut. Aku tidak buru-buru. Van Han manyun, tangannya tetap. Dia tak memaksa, dia keras kepala. Dia menatap atap gubuk, daging rusa, sosis, ikan kering tergantung, cukup sebulan, saatnya buat tempat baru. Musim dingin hampir datang, tempat ini tak hangat, salju bisa menimpa. Dulu dia rencana, tapi kurang makanan. Sekarang dengan simpanan sebulan, bisa kerja tenang. Awo! Tiba-tiba auman dekat malam. Tak apa, mungkin binatang lewat. Dia menenangkannya, meski matanya tegang ke pagar duri. Tak bisa lihat luar. Dengan pagar ini, meski datang, mereka tak bisa masuk. Katanya tenang. Tentu, kecuali ada yang bodoh menabrak duri. Dia tersenyum. Sepertinya tidak. Dia tersenyum, lebih tenang. Malam ini mungkin bising, tidurlah. Dia menepuknya. Tapi aku ingin. Pipi memerah, tangan kecil menggenggam, malu. Masuk, pakai bambu, aku atur kamera. Dia berbisik. Dia tahu maksudnya, di luar bahaya, masih harus pakai bambu. Ah! Dia terdiam. Bisa, tapi... Wajahnya memerah, malu. Aku bisa tutup telinga. Dia tersenyum.
Berhenti. Dia merah menutup mulutnya, tak berani menatap. Pergi. Dia menarik tangannya, mendorong lembut. Dia ambil kamera, mengetuk kayu agar penonton hanya dengar suara. Penonton gelisah. Apa itu? Apa yang kalian bisikan? Kenapa selalu begini di saat penting? Menjijikan, aku mau lihat Loli, bukan dengar suara. Mungkin dia takut oleh auman. Dia masuk, menoleh ke punggungnya, hatinya malu dan gelisah. Awo! Lagi auman terdengar dekat. Dia menggigit bibir, menatap ranting pelindung, lebih tenang. Tak apa, binatang tak bisa masuk. Suaranya lembut. Awo! Auman makin keras, jelas lebih dari satu, tertarik bau darah. Baiklah. Suara malunya terdengar. Cepat sekali. Dia berbalik, dia sudah di kantong tidur. Dia sibuk pada auman, tak sadar. Gemerisik. Duri luar bergetar, dia tegang. Binatang apa di luar? Dia berkerut. Malam itu milik binatang, dia tak berani gegabah. Tak seperti kanal bertahan hidup lain, dia tanpa kru bersenjata. Dia berjongkok, menambah kayu, asap tebal naik, harus cepat mengasapi daging rusa. Bab 134, Hati yang Kuat. Binatang buas meraung di malam gelap, membuat orang gelisah. Melalui kamera drone, tampak jelas pemandangan di luar tempat persembunyian, beruang dan serigala merah berkeliaran di sekitar perkemahan. Penonton dalam siaran langsung kaget dan berkomentar deras. Apakah dua gadis kecil itu aman? Mengapa aku merasa gugup sekali? Sophong, maju, bunuh beruang dan makan. Lihat Sophong, masih begitu tenang, hatinya benar-benar kuat. Dia tidak tahu ada beruang di luar, kalau tahu pasti ketakutan setengah mati. Ini benar-benar berbahaya, kalau bukan karena pagar duri, keduanya sudah mati. Tidak separah itu, masih ada api unggun. Kalau aku langsung keluar membunuh beruang, kita bisa makan daging berbulan-bulan. Jadi malam di alam liar begitu berbahaya, aku bahkan berencana mencoba bertahan hidup. Hois! Tapi dia tahu. Dengan pengetahuan dalam pikirannya, Sophong segera mengenali raungan beruang. Namun dia pura-pura tidak tahu, kalau tidak gadis itu pasti tidak bisa tidur. Kau tidur dulu, aku berjaga sebentar. Sophong menoleh dengan senyum menenangkan dan berbisik, daging rusa harus diasap dengan baik, kalau tidak binatang buas tidak akan pergi. Memang, jika darah rusa tidak diasap, itu akan terus menarik beruang dan serigala merah berkeliaran di dekatnya. Karnivora tidak selalu bisa kenyang. Sering makan sekali lalu lapar berhari-hari, jadi bau darah segar jelas membuat mereka gelisah. Kalau begitu aku akan menunggu bersamamu. Van Han menurut, tidak bisa tidur, suara di luar makin keras. Sophong menyalakan api besar, binatang buas gelisah, hanya mencium tapi tidak bisa memakan daging. Dia berpikir meski dengan senjata, jika keluar, sulit lolos dari maut. Dahan berderak, lalu terdengar lolongan kesakitan. Sayang sekali tidak bisa melihat keluar, pasti lucu. Sophong tertawa, membayangkan binatang buas terjerat duri. Sophong, apakah kita sangat beruntung waktu itu? Van Han tiba-tiba bertanya. Waktu itu? Sophong terdiam lalu tersenyum. Ya, waktu itu memang sangat beruntung. Mereka maksud saat mengasap ikan, menangkap lebih dari 40, dan bau itu tidak menarik beruang. Mungkin waktu itu beruang sudah kenyang. Besok kita siapkan lebih banyak semak berduri, itu akan lebih aman. Van Han berkata lembut, jelas masih takut, tidak menyangka daging rusa menarik begitu banyak binatang buas. Dengan aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Sophong menenangkannya. Malam itu mengingatkan dia bahwa tempat persembunyian harus benar-benar aman. Kalau tidak, setiap mangsa akan menarik perampokan binatang buas. Waktu berlalu perlahan, makin malam makin banyak binatang buas datang. Lolongan menggema, cabang bergoyang, kadang binatang menabrak pagar. Kalau bukan duri panjang, binatang itu sudah masuk. Apakah ada babi hutan? Gumam Sophong. Aa. Dia menguap, melirik ke kantong tidur, gadis itu sudah terlelap. Dia memberi perintah dalam hati, tandai. Lebih baik bertahan sampai fajar.
Sop Hong menambah kayu ke api. Saat pagi tiba, dia bisa menerima hadiah hari ke-27. Di luar, asap dari daging rusa membuat binatang makin gelisah. Bagi penonton, itu tampak seperti Sop Hong sengaja mengusik mereka. Di Pulau Huyen Nguyet, di kabin kayu, staf memperhatikan siaran, melihat beruang muncul mereka tegang. Ada yang bersiap menyalakan helikopter. Kepala, apakah kita harus membawa keluar dua penantang itu? Tanya seorang staf. Jika penantang dalam bahaya, mereka bisa dikeluarkan, artinya tereliminasi, tapi keselamatan terjamin. Tidak usah buru-buru. Liko melambaikan tangan, matanya keruh menatap layar. Tapi, staf itu ingin bicara lagi tapi dibungkam tatapan tajam Truong Chie Nam. Anak ini sangat pintar, membangun pagar duri untuk menahan binatang buas. Kata Liko tenang. Biasanya siapapun yang menangkap rusa akan langsung menyembelihnya, meski takut akan melakukannya jauh dari tempat persembunyian. Siapa yang akan berpikir membuat pagar dulu? Memang sangat pintar, juga berhati kuat, semua ditangani dengan baik. Truong Chie Nam memuji. Dia kagum bagaimana mereka mengolah rusa tanpa membuang setetes darah pun, tidak ada yang terbuang. Itu sangat mengesankan. Dia kagum pada ketenangan mereka, dikelilingi binatang buas namun tidak meminta pertolongan. Tidak ada bahaya, tidak perlu campur tangan. Liko menyimpulkan. Ya, jawab staf itu. Bab 135, pria brengsek. Kedua saudari duduk di sekitar api unggun memanggang daging rusa. Daging segar diasap, darah dituangkan ke sungai, organ dikubur, jadi mereka tidak khawatir lagi. Kak, daging rusa sudah matang, jangan memanggang lagi. Liu Yetu melihat daging di tangan kakaknya. Setelah ancaman malam itu, mereka memutuskan memperkuat tempat persembunyian, membangun pagar bambu di sekelilingnya. Mereka bekerja hingga senja tanpa makan malam. Saat menonton video bertahan hidup, dia ingat nasihat. Di alam liar boleh lapar tapi jangan makan mentah, sakit sedikit bisa menjatuhkan. Boleh aku memanggang satu tusuk? Liu Yemeng bertanya penuh harap, wajah halusnya tampak menyedihkan. Tidak boleh, nanti hangus. Liu Yetu menolak. Ayolah, aku bisa belajar. Liu Yemeng manyun. Tunggu sampai pulang, beli ceker ayam untukmu latihan. Liu Yetu menjawab tenang, sudah terbiasa dengan rengekan adiknya. Liu Yemeng, kesal, menggigit mangga. Kak, jujur saja, dengan sikap ini kau tidak bisa menikah. Dia memutar mata licik lalu berbisik, aku dengar dari teman, pria suka gadis lembut, kau terlalu kuat, hati-hati menakuti. Dia selalu senang melihat kakaknya memerah karena marah. Benarkah? Liu Yetu mengernyit, dingin berkata, kau juga mungkin tak diinginkan. Aku tidak akan menikah. Liu Yemeng manyun. Tidak menikah? Mau jadi biarawati? Liu Yetu membalas. Mereka sudah sering membicarakan ini. Sendiri juga baik, kalau bertemu pria brengsek lebih baik tidak. Liu Yemeng berkata sambil menunduk. Cahaya api menerangi wajahnya yang muram. Cukup, jangan sebut dia. Wajah Liu Yetu muram. Kita pasti bisa, ibu menunggu uang untuk berobat. Liu Yetu berkata tegas. Ibu mereka sakit parah, pingsan karena lelah, didiagnosis kanker, operasi dan perawatan butuh lebih dari 1 juta yuan. Bagi dua gadis belum lulus, itu sangat besar. Kerabat hanya meminjamkan obat secukupnya. Dalam putus asa, mereka mendaftar survival 365 hari dan beruntung terpilih. Mereka menargetkan 3 besar hadiah, asalkan lewat 1 juta cukup. Kak, bukankah kau punya banyak pengagum? Tak ada yang meminjamkan 1 juta? Liu Yemeng bertanya penasaran. Kau pikir apa? Siapa mau meminjamkan sebanyak itu? Liu Yetu memutar mata. Benar, mereka hanya mengejar kecantikanmu. Liu Yemeng menghela napas, dia juga terganggu oleh orang mesum. Lebih baik andalkan diri sendiri, jangan terlalu banyak berpikir. Liu Yetu berkata tenang, berniat menang agar tak tunduk pada orang lain. Menurutku sekarang baik, tak perlu khawatir. Liu Yemeng bersemangat, menatap daging, lalu mendesah, hanya kurang makanan, kalau tidak aku bisa hidup di sini bertahun. Ah, Kak, kau menyebalkan.
Ini mengajarkanmu menghadapi kenyataan. Liu Yetu menjawab tenang. HMPH, cepat cari suami, biar dia mengurusimu. Liu Yemeng manja. Tenang, kalau kau tidak menikah, aku juga tidak. Liu Yetu tersenyum tipis. Kalau begitu kau celaka, aku tidak akan menikah. Liu Yemeng tertawa. Belum tentu, saat kau bertemu pria yang membuatmu jatuh hati, kau akan berubah. Liu Yetu berkata sambil membalik daging. Kenapa kau terdengar seperti ibu? Liu Yemeng manyun lalu berkata pelan, untuk apa pria? Aku bisa masak, angkat beras, cuci, belanja atau main game, semua sendiri. Penuh energi, dia bisa mengangkat 30 kilo beras. Benarkah? Liu Yetu menyeringai, menggoda, masak tanpa sakit perut sudah syukur. Belanja selalu menyeretku. Game selalu dikejar. Kemampuan game Liu Yemeng ganas seperti harimau, hasil tetap nol. Kak, main game kau juga tak bagus. Liu Yemeng ingin membantah. Liu Yetu memberinya setengah daging rusa panggang besar. Cukup, makanlah. Ah, akhirnya bisa makan. Liu Yemeng gembira menerima. Menggigit hati-hati, mengunyah pelan, lalu menggigit mangga besar. Bab 136, paket hadiah baru. Tandai hadir. Suo Pong sekali lagi begadang semalaman, saat bunyi sistem terdengar, layar virtual muncul di depannya. Ding. 7 hari ditandai, menerima 1 paket dasar. Suara mekanis bergema di kepalanya, segera mengusir kantuk, menarik fokus dari api, di mana ia melihat angka 14 bersinar di layar. Ia cepat memerintah dalam hati, buka paket. Ding. 1 formula dasar kultur jamur. Ding. 1 paket pengalaman dasar menangani tanaman beracun. Ding. 1 paket pengalaman dasar obat liar. 3 suara bergema di pikirannya, sangat meningkatkan suasana hatinya. Ia melirik kamera, memutuskan menunggu dan membukanya di dalam kantong tidur agar tidak menunjukkan reaksi aneh. Ia berdiri, minum air, masuk ke tempat persembunyian, melepas celana tempur dan sepatu, lalu hati-hati masuk ke kantong tidur. Suo Pong, Yunhan bergumam samar. Kamu belum tidur? Ia terkejut. Ia menunduk menatap gadis dengan mata setengah terpejam, jelas setengah tertidur. Tidur, sudah tidur. Gumamnya, memeluknya, menggosokkan kepala ke dadanya. Tidurlah, aku ada di sini. Ia memeluk pinggang rampingnya, menepuk lembut punggungnya seperti menenangkan seorang gadis kecil. Yunhan merespons lembut, tertidur dengan tenang. Ia menguap, perlahan menutup mata, memerintah, buka paket formula kultur jamur. Ding. Formula kultur jamur ditransmisikan. Dalam 3 detik, pengetahuan membanjiri pikirannya, membersihkan pikirannya. Ia menyerap diam-diam, lalu tercengang. Tepat waktu. Pikirnya, larutan itu bisa mempercepat pertumbuhan jamur dan bahkan membuatnya tumbuh di lingkungan yang buruk. Jamur sangat menuntut, terutama yang mahal seperti Linglu atau Matsutake. Untungnya, larutan itu dibuat dengan fermentasi tanaman, mudah ditemukan di alam. 32 formula, pertumbuhan hingga 32 kali lipat, benar-benar menentang langit. Ia menghela napas. Tiba-tiba, ia sadar dengan tanah pribadi, ia bisa menanam jamur langka seperti Linglu, salah satu dari 3 raja hidangan. Setiap jin Linglu bernilai 4.000 euro. Bagus, 1 jalan kekayaan lagi. Ia gembira. Lebih penting, larutan ini bisa mengubah lingkungan jamur. Jika ia membuat tempat cocok di markas, mereka akan punya jamur tanpa henti, terutama jamur kancing. Bagus sekali, waktunya merencanakan. Ia mengangguk puas. Ia lalu berpikir, buka paket pengalaman tanaman beracun. Ding. Pengalaman tanaman beracun ditransmisikan. Kepalanya terasa dipukul, pengetahuan masuk, keringat muncul di dahinya. Lebih dari 10 menit kemudian, ia beradaptasi, mengatur pengetahuan. Setelah selesai, ia tersenyum diam-diam. Paket ini sangat bagus. Di antara pengetahuan ada metode menetralkan umbi beracun, mengekstrak pati yang bisa dimakan. Sekarang hidangan utama aman.
Ia terkekeh diam, menatap gadis itu, menahan emosi. Ya, beberapa hari ke depan aku akan mencoba menetralkan umbi. Ia memutuskan. Santai, ia berpikir, buka paket pengalaman obat liar. Kali ini, pikirannya tersandung, jatuh ke dalam keadaan mimpi, pengetahuan medis masuk tanpa henti. Setengah jam kemudian, ia hampir menyerapnya, dengan kepala berat. TSS. Ia mendesah, mengatur pengetahuan, menemukan bahwa itu adalah pengobatan herbal, hampir seperti pengobatan Tiongkok, hanya tanpa akupunktur atau pijat, hanya ramuan. Apakah mereka ingin aku menjadi master ramuan? Ia tersenyum dalam hati. Jika paket ini datang lebih awal, masuk angin Yunhan akan mudah teratasi. Bagus, sekarang aku punya perlindungan baru. Penyakit ringan bisa kuobati sendiri. Ia merasa bersyukur. Semua paket terbuka. Kantuk menyerang. Au. Di luar, binatang buas masih melolong, tapi ia tidak lagi punya tenaga untuk peduli. Bab 137, Kertas. Pagi hari turun hujan, suhu mendadak turun. Tidak menyangka bisa tidur nyenyak. Sop Hong membuka mata, menatap atap tempat persembunyian. Ia mendengar hujan, tubuh malas, enggan bergerak. Kemarin membuka hadiah membuatnya bersemangat, jadi pagi ini ia bangun lebih awal. Sekarang ia punya 9 paket hadiah, 2 diantaranya bisa menjamin uang, meski harus jangka panjang. Van Han mengerang pelan, bibir mengerucut, menggosok wajah. Beberapa menit kemudian ia membuka mata, linglung sebelum sadar penuh. Ia perlahan keluar dari pelukan Sop Hong, mendongak melihat matanya yang gelap. Tidur bagaimana? Tanya Sop Hong sambil tersenyum. SST. Wajah Van Han memerah, ia masuk ke dalam kantong tidur. Setelah lama ia berbisik, tidur sangat nyenyak. NK Box. Sop Hong memutar mata, seolah ia binatang buas, jelas sudah tidur bersama lebih dari 10 hari, namun ia masih malu. Ia duduk, berkata, di luar hujan, kau bisa tidur lagi. Hujan membuat udara dingin, banyak pekerjaan tak bisa dilakukan, kalau tidak mudah sakit. Meski punya pengetahuan obat, lebih baik mencegah. Kau mau keluar? Tanya Van Han. Untuk sekarang tidak. Ia menggeleng, tanpa jaket ia tak mau kehujanan. Ia berpakaian, mengusap perut, cuaca aneh. Ia menyalakan rumput kering, meniup, api menyala, ditambah ranting hingga jadi unggun. Berbalik, ia melihat Van Han memakai baju pendek dan celana pendek, siap mengenakan jaket. Sudah, katanya lembut. Uhuk. Ia berdehem, menaruh kendi tanah di api, menuang air ke panci baja, menggantung untuk direbus. Dengan hujan, binatang pasti sudah pergi, katanya sambil tersenyum. Daging rusa diasap semalaman, bau darah hilang, ditambah hujan, tak menarik binatang lagi. Kaki, kayu menggesek batu berbunyi nyaring. Ia membuka gerbang duri hati-hati, melihat keluar hanya tirai hujan, tetes di kepalanya membuat ia menggigil. Sungguh dingin. Ia menarik kepala, menutup pintu duri. Di luar aman, hanya hujan lebat, katanya. Aku mau ke toilet. Van Han memerah, menarik tudung, melangkah keluar. Hati-hati, periksa kandang dulu, ia mengingatkan. Tahu, jawabnya lembut. Harus pikirkan hangat. Ia duduk dekat api, tubuh hangat. Ia merobek kulit pisang hutan jadi serat, berniat menenun kain. Jika langit berawan tanpa matahari, ia hanya bisa di api, terlalu dingin untuk keluar. Kaki. Kau juga mau ke toilet? Tanya Van Han, tubuh gemetar basah hujan. Pakai jaket ini, katanya. Baik. Ia mengangguk. Ia meletakkan kulit pisang, menerima jaket, memakainya terasa hangat, masih ada aroma gadis. Ia keluar, menatap drone di udara, masuk ke kandang. Beberapa menit kemudian ia keluar lagi, mengernyit, tanpa kertas sungguh repot, tak mungkin selalu pakai daun. Haruskah aku buat kertas? Gumamnya. Ia memeriksa pagar duri, banyak ranting tertarik, ada yang terseret 1 meter. Ia jongkok memeriksa, menghela napas, jejak terhapus hujan, sulit dibedakan. Ia menduga binatang menarik ranting karena daging rusa. Ia mengembalikannya,
menahan dengan batu. Ia menatap kulit rusa, memakai tongkat menurunkan, hendak membakar lemak. Kaki. Pakai saja, aku ada penutup punggung, kata Van Han, memakai kain kasar. Di sini tidak dingin. Sop Hong meletakkan kulit di dekat api. Ia mengambil daun mint, menumbuk di mangkuk bambu, menambah arang, mengaduk, mencoba membuat pasta gigi. Ia mencicipi. Awalnya aneh, rasa mint kuat, tapi bisa diterima. Ia memakai tongkat menggosok gigi, lalu terpikir bisa juga membuat sikat gigi. Bab 138, Mulut Penuh Bulu. Di alam liar membuat sikat gigi tidak mudah. Mengikat bulu hewan dengan tali tidak berguna. Baru beberapa sikatan mulut sudah penuh bulu. Sop Hong, bagaimana? Gusi terluka? Van Han mendongak bertanya dengan cemas. Gadis itu pernah memakai tongkat kayu untuk menggosok gigi hingga melukai Gusi. Diam-diam menahan sakit beberapa hari. Jadi sekarang ia hanya berani memakai jari. Tidak, hanya merasa tongkat kayu ini sulit dipakai. Sop Hong menggeleng dan berkumur. Memakai jari juga bisa, beberapa hari ini aku begitu. Van Han tersenyum malu. Kau pernah melukai Gusi? Sop Hong mengernyit menebak. Baiklah, kita buat sikat gigi sendiri. Sop Hong menyeka wajah dan berkata. Ah, buat sikat gigi? Van Han terkejut, cepat berkata, tapi kita tidak punya karet untuk mengikat. Pakai getah pinus saja. Sop Hong berkata pelan. Tapi getah pinus tidak cukup lengket, bulu hewan mudah lepas? Van Han mengernyit. Ia juga pernah terpikir membuat sikat, tapi tak menemukan cara, tali tak mungkin. Aku punya cara agar tidak lepas. Sop Hong tersenyum. Cara apa? Van Han bertanya ragu. Sarapan dulu, hari ini hujan kita tidak keluar, aku akan buat kerajinan. Sop Hong tersenyum misterius. Gusi mudah terluka, bisa infeksi, mulut sakit makanan tidak enak, sikat gigi penting untuk memulai hari. Saat hujan ia putuskan memperbaiki peralatan hidup. Penonton melihat hujan dan bertanya ingin tahu. Tanpa karet bagaimana buat sikat? Aku tidak tahu, jangan tanya aku, supermarket jual 3,20 yuan. Sikat lalu mulut penuh bulu, 2 hari ganti. Aku sudah siapkan laptop, tunggu tutorial alami Sop Hong. Anjingku sudah siap ekor bulu. Aku hubungi pabrik, sebentar lagi ada sikat. Bahkan tuni di sini, bulu ayam jago bisa dipakai. Panci daging rusa sudah empuk, mereka berdua makan sarapan panas, mengusir dingin. Van Han tidak pilih-pilih, tapi dengan hal baru masih ragu. Baik. Sop Hong tersenyum. Yang tidak diketahui selalu bikin bimbang. Sarapan cepat selesai, sup banyak bikin kenyang. Van Han ambil serat, hari ini ia ingin menenun kain agar Sop Hong hangat. Ia keluarkan getah pinus, taruh bongkah besar di sekop tentara. Getah punya air, harus dipanaskan biar menguap, tersisa lengket. Suara desis, getah cepat meleleh, minyak berbunyi. Beberapa menit kemudian ia angkat sekop dari api, tunggu sebentar lalu siap dipakai. Ia lirik kandang kelinci dan berkata, bulu sikat, pakai ekor rusa paling baik. Ia cabut bulu ekor dengan hati-hati, susun rapi. Lebih 10 menit matanya lelah, kerja teliti melelahkan. Masih ada. Van Han mengangguk. Kau mau pakai? Ya, untuk mengikat bulu ini. Ia tunjukkan di tangan. Aku beri ini. Van Han letakkan serat, ambil tabung bambu isi jarum kayu, benang dan kain. Semua di sini. Ia berikan benang dan bertanya, pakai benang tidak lepas? Ya, dengan getah kuat. Ia mengangguk. Lalu ia bagi bulu rusa jadi 20 bagian kecil, tiap bagian lebih 10 helai. Oles getah, lalu ikat benang. Ia lakukan hati-hati, lilit berkali, ikat kuat, jadi meski gosok keras bulu tak lepas. 20 bagian semua sama, simpul harus kuat. Setelah 1 jam baru selesai. Sudah? Van Han berbisik. Ia paham prinsipnya, cara teliti ini bisa menahan bulu. Masyarakat kini terlalu terburu, jarang pikir cara begini, hanya pilih jalan pintas. Tunggu getah mengeras, itu lapisan perlindungan kedua.
Sop Hong tersenyum. Lalu gagang sikat? Van Han tanya lagi, pasang ke gagang paling penting. Tunggu saja, penulis berusaha nyata, setidaknya harus berguna. Bab 139, Pakaian kain. Terlalu merepotkan, tanganku tidak mau bergerak. Aku mencukur bulu ekor ercap di rumah. Bahkan dinding sebelah bisa dipakai sebagai sikat gigi, tapi menyikat akan memenuhi mulut dengan bulu. Penonton yang menyaksikan penuh semangat untuk belajar, bagi mereka kerajinan tangan layak diperhatikan, karena tidak ada yang tahu apakah akan tersesat di alam liar. Belajar satu keterampilan lagi selalu baik. Gagang sikat gigi tidak sulit. Suop Hong tersenyum lembut. Dia mengeluarkan sepotong bambu, cepat mengukirnya, dan dalam hitungan menit membuat gagang. Bagaimana caranya? Apakah kita pakai resin pinus untuk menempel? Van Han menghentikan pekerjaannya dan bertanya dengan serius. Sekarang ada banyak bulu rusa, cukup ukir celah kecil pada gagang untuk menjepit bulu, lalu ikat kedua ujungnya dengan benang erat, dan selesai. Suop Hong menjelaskan sambil bekerja. Ternyata begitu, aku mengerti. Van Han tiba-tiba sadar, begitu prinsip dipahami, membuat sikat gigi tidak sulit. Yang paling penting adalah masalah bulu yang mudah rontok, tapi dengan diikat kuat masalah itu teratasi. Hanya kerajinannya agak merepotkan. Suop Hong berbisik, pertama mengikat satu ujung dengan benang untuk menghindari celah terlalu dalam. Setelah mengikat, dia hati-hati mengukir 4 celah kecil. Lalu dia membagi 20 jumbai bulu rusa menjadi 4 bagian, menaruh 5 jumbai di setiap celah, dan mengikatnya lagi. Langkah terakhir adalah merapikan bulu rata. Dia memanaskan pisau di api lalu memotong ujung bulu dengan rapi, sebuah sikat gigi pun selesai. Sikat itu tampak kasar, tidak indah tetapi sangat berguna. Ini untukmu, mulai sekarang gunakan ini untuk menyikat. Suop Hong memberikannya kepada gadis itu. Luar biasa sekali. Van Han tersenyum cerah, mengacungkan jempol, kali ini dia tidak perlu lagi memakai tangan untuk menggosok gigi. Aku akan membuat satu lagi. Suop Hong berkata pelan. Suara api berderak. Kali ini dia memakai bulu kelinci, mengikuti proses yang sama. Sebuah pekerjaan kecil tetapi memakan waktu lebih dari 1 jam, kerja teliti selalu makan waktu. Dia mengeluarkan bubuk arangmin dari tabung bambu, mencelupkan sikat ke dalamnya sebagai pasta gigi liar, dan mulai menyikat. Suop Hong, nanti kalau kembali ke kota kita tidak perlu membeli sikat gigi, semua bisa dibuat tangan. Van Han menggoda. Gluk-gluk, speed. Apakah terlalu jelek? Van Han melihat keramik buatannya, agak kecewa karena keterampilannya buruk. Kalau begitu aku harus mencari kelopak bunga untuk membuat pewarna. Jawabnya lembut. Di alam liar banyak bunga adalah pewarna alami, jika digunakan dengan baik tidak kalah dengan kimia. Haruskah aku membuat beberapa kuas, supaya bisa melukis? Suop Hong menyeringai. Belum perlu kuas, tapi sebaiknya buat sikat bulu untuk mengoles saus saat memanggang. Van Han berkata lembut. Sikat bulu tidak sulit. Suop Hong mengangguk. Dia mengambil lebih banyak bulu kelinci, memilih yang dari ekor karena lebih kasar. Seperti sebelumnya, dia membagi menjadi lebih dari 10 jumbai, mengikatnya kuat dengan benang, kali ini tanpa resin pinus agar tidak tercampur ke dalam daging. Akhirnya pintal semua serat rami. Van Han menghela napas, melihat kumparan penuh serat. Serat rami jauh lebih kasar daripada yang dibeli di kota, tebal seperti benang wol, dengan 10 kumparan cukup untuk menenun kain besar. Haruskah kita membuat alat tenun? Tanya Suop Hong. Ya, cukup yang sederhana. Van Han meregangkan punggungnya, berkata lembut, seperti yang digunakan kepala panti asuhan. Kepala panti dari zaman dulu, beberapa dekade lalu desa-desa masih memakai alat tenun kayu. Gadis itu pernah belajar sedikit, Suop Hong juga pernah mengamati, begitu prinsip diingat, itu tidak sulit. Bisa, tidak sulit dibuat. Suop Hong menjawab, mengukir bambu untuk membuat rangka. Dia membuat rangka persegi panjang, satu sisi dipaku dengan banyak batang bambu seperti pagar untuk menahan benang. Prinsipnya adalah benang sejajar, ganjil dan genap, satu ujung diikat pada batang terpisah, lainnya dipasang pada rangka. Lalu menggerakkan batang naik turun. Benang pakan ditenun dengan kumparan bolak-balik, silang dan saling menyusup, perlahan-lahan menjadi kain.
Bab 140, Jalan keras untuk bertahan hidup. Esphong dan Van Han benar-benar tangguh, bahkan membuat sikat gigi dan mesin tenun. Hamin menghela napas. Ia curiga mereka bukan hanya membuka lahan, tapi bisa membentuk desa kecil. T6NH dia menatap layar, melihat alat tenun di tangan Esphong mengingatkannya pada yang lama di kampung sebelum jadi yatim. Sikat gigi buatan tangan, aku suka barang buatan tangan, kata Ngotin Nguit. VNG Lam terdiam, bertahan di alam liar saja sudah sulit, kini mereka mau menenun kain. Ia menyeringai, tidak, aku tidak sepandai mereka. Begitu ya? Ngotin Nguit menyipitkan mata, menatapnya lalu kembali menonton layar. Ia merasa tidak enak, tatapan itu apa artinya, meremehkannya? Mari kita lihat saja cara mereka menenun. Hamin cepat menengahi, menyelamatkannya dari malu. Baik, kita bisa mulai menenun. Esphong melihat alat tenun lebih dari 1 meter penuh benang rami. Tidak masalah. Box. Ia mengangguk. Dengan 2 orang, kecepatan jauh lebih cepat, tidak perlu bolak-balik. Sambil bekerja, mereka bercakap. Esphong, besok kita lakukan apa? Tanya Van Han tanpa berhenti bekerja. Tebang kayu untuk bangun tempat berlindung baru. Jawabnya pelan. Cepat sekali. Tempat ini masih bisa dipakai. Ia terkejut. Udara mulai dingin, aku takut angin merobohkan, kita butuh yang lebih kuat. Ia berkata tenang. Ia benar-benar takut badai, tempat darurat ini takkan bertahan. Kau makin mirip kepala panti asuhan. Ia terkekeh. Di panti, tiap kali anak-anak mengeluh, si nenek berkata kata keberuntungan lalu menasihati mereka. HMPH. Ia memutar mata, jangan kutuk, tempat ini takkan roboh. Kita butuh ranjang, tidak bisa terus tidur di atas rumput. Ia merapatkan bibir, berkata, butuh perapian di dinding, toilet, dan kamar mandi. Apa? Sebanyak itu? Ia kaget. Menurut rencananya, bangun sedikit demi sedikit, lebih dari 10 hari ada tempat baru. Bukankah buang waktu? Ia ragu, kita juga perlu simpan makanan untuk musim dingin. Tenang, aku tetap sempat berburu. Ia menenangkan. Ia berencana menangkap beberapa ikan laut besar, menyembunyikan rencana itu darinya. Rusa dan kelinci juga masuk daftar. Setengah waktu berburu, setengah bangun pagar dan tempat baru. Malam datang, 1 hari lagi berakhir. Akhirnya selesai. Ia tertawa, mengangkat tangan, mata melengkung seperti bulan sabit. Kain selebar 1 meter selesai, butuh 5 atau 6 jam menenun. Masak makan malam, lalu buat pakaian. Ia berkata lembut. Baiklah. Ia meletakkan alat tenun, berdiri, meregang. Ia bertanya, makan malam apa? Rebus daging rusa dengan sayur liar, lebih mudah. Jawabnya sambil ambil alat. Boleh. Ia mengangguk, mulai sibuk. Ia mengambil kulit rusa di dekat api, menyentuh lemak kering yang harus dibuang. Ia isi ember kayu dengan air, tambahkan abu, lalu rendam kulit kelinci dan rusa. Esphong, garam hampir habis. Ia berbisik. Kemarin habiskan banyak, hanya cukup 5 atau 6 hari lagi. Aku tahu, 2 hari lagi kita ke laut buat garam. Ia berkerut. Garam mutlak perlu, bahkan bumbu sayur butuh banyak, ini benar-benar mendesak.